wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Fahul, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Donggala. Kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Ibu Nurfan, guru Mapel Prakarya SMP Negeri 1 Sinduing. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Kalau Bapak? Alhamdulillah baik, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Kabar baik. Alhamdulillah. Hari ini, Bu, kita akan melakukan percakapan praobservasi. Nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan observasi. Ini kegiatan observasi biasa dikenal dengan nama supervisi. Ibu masih ingat? Iya. Oke. Tujuan supervisi ini tidak lain untuk melihat kemudian mengevaluasi bagaimana proses jalannya pembelajaran Ibu, dan supaya prosesnya lebih bagus, kita lakukan dulu percakapan praobservasi ini. Tujuan percakapan praobservasi ini supaya Ibu lebih siap, kemudian Ibu lebih percaya diri nantinya dalam mengajarkan anak-anak. Nah, di dalam percakapan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan. Saya awali dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai seperti apa? Di sini Pak, tujuan pembelajaran yang ingin saya capaikan pada siswa ada 3. Yang pertama, mendesain kerajinan sabun dengan baik, kemudian menyiapkan alat bahan menggambar desain yang baik, dan yang ketiga, menggambar desain kerajinan pada sabun, pada kertas dan lain-lain. Wah, luar biasa, Bu. Ada 3 tujuannya ya? Iya, ada 3 tujuan. Ini tujuannya yang pertama, Ibu menentukan dulu desainnya ya. Iya. Kemudian menyiapkan alat dan bahan. Iya. Dan yang terakhir, Ibu anak menggambar desainnya. Iya. Sepertinya menarik sekali. Kalau dengan tujuan itu, area pengembangan yang akan Ibu capai apa seperti apa? Ada pengembangannya. Di sini siswa hanya tahu bahwa kerajinan sabun ini sebenarnya mereka hanya tahu sabun ini digunakan hanya untuk mandi, tetapi banyak kegunaan yang lain, bisa dibuatkan hasil karya. Dengan adanya 3 tujuan tadi, mereka bisa mengetahui dari menentukan, menyiapkan bahan dan menggambar, sehingga mereka dapat membuat hasil karya dari sabun. Ya, dengan adanya pelajaran ini, dengan adanya pelajaran prakarya di dalam materi kerajinan sabun, apabila mereka mempunyai minat yang bagus, ini kerajinan ini bisa juga membuka lapangan kerja untuk mereka apabila sudah tamat nanti. Wah, luar biasa. Jadi penasaran, Bu. Seperti apa rancangan pembelajaran nanti yang Ibu terapkan di dalam kelas? Rancangan pembelajaran yang saya gunakan itu, saya membagi mereka menjadi kelompok, tentang dalam menentukan tujuan itu. Saya membagi kelompok kepada mereka, supaya mereka dapat mengetahui bagaimana cara menentukan, menyiapkan bahan, dan dapat menggambar desain. Wah, luar biasa. Tadi kayaknya saya belum mendapatkan model pembelajaran yang Ibu pakai di dalam kelas. Ya, di sini model pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan project based learning. Proyeknya. Iya. Kemudian mungkin ada media-media yang Ibu siapkan untuk anak-anak. Iya, media yang saya gunakan, selain saya mengambil contoh dari desain-desain dari kakak kelasnya kemarin, saya juga menggunakan media dari YouTube. Mereka lihat, mereka dapat menggambar dan mendesain gambar-gambar. Oh, luar biasa. Jadinya pelaksanaannya kapan rencana, Bu? Pelaksananya saya hari Senin tanggal 16 Oktober, kemudian pada kelas 7 Imajar pada jam pelajaran 6-7. Oke, luar biasa. Berarti pelaksanaannya nanti hari Senin? Iya, 16 Oktober. Iya. Di kelas 7 Imajar, jam ke-6 ke-7. Iya. Nah, insya Allah pada jam itu nanti saya akan mengobservasi kelas ini. Iya. Pada saat saya mengobservasi, saya akan mencatat apa-apa
di selama proses pembelajaran Ibu. Iya. Nah, kemudian setelah nantinya kita observasi di kelas Ibu, kita akan lanjutkan nanti Bu Iya. dengan percakapan pasca observasi. Iya. Pada saat percakapan pasca observasi ini, Iya. kita akan datangkan tamu. Oh, iya. Akan hadir pengajar praktik saya yang bernama Ibu Lisa Rifarna. Nah, selama kita percakapan praobservasi ini sampai di sini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Ya, yang saya dapatkan dari sini Pak sangat besar karena saya mempunyai kesiapan dalam mengajar nanti dan saya mempunyai rasa percaya diri. Wah, luar Rasa biasa. percaya diri dalam mengajar anak-anak, dalam hal ini pembuatan karya sabun. Dalam hal saya berusaha untuk menyiapkan bahan dan alat sehingga mereka dapat belajar dengan baik dalam materi pembuatan hasil karya sabun ini berjalan dengan baik. Oh, oke, luar biasa. Saya jadi penasaran Bu. Saya tidak sabar lagi menuju tanggal 16 Oktober. Iya. Saya mau melihat seperti apa proses pelaksanaan Iya. pembelajaran Ibu di kelas. Iya. Oke, terima kasih Bu Iya. atas waktunya. Saya sudah mengganggu Ibu, Iya. mengambil waktu Ibu sejenak untuk melakukan percakapan praobservasi ini. Makasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Oke, demikian tadi percakapan praobservasi antara saya dan Ibu Nirvan, guru mapel prakarya SMP Negeri 1 Sindue. Berikutnya kami akan melakukan observasi, kemudian ada percakapan pasca observasi setelah ini. Demikian percakapan praobservasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Nirvan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas mungkin aja ya. Ya, sebelum kalian menerima materi, saya persilakan dulu kedua kelasnya untuk berdoa ya. Siapa kedua kelasnya di sini? Silakan. Teman sudah belajar, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Doa yang saya dapat bersama ya. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi, saya tanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir kelas belajar hari ini hadir semua. Ya, sebelum Ibu melanjutkan materi tentang kerajinan desain dari sabun, saya menanyakan apakah kalian siap untuk mengikuti proses pembelajaran dalam pelajaran ini? Alhamdulillah kalian merasa siap dan saya mengucapkan terima kasih ya. Ya, sebelumnya kalian sudah tahu bahwa materinya kita ini tentang kerajinan dari sabun. Nah, sebelum kita membuat sabun menjadi bentuk karya, sebelumnya harus ada dulu desainnya. Dalam materi ini ada 3 yang kita harus capai. Yang pertama, kalian ini dapat menentukan gambar yang dapat kalian desain dalam bentuk karya dari sabun. Nah, itu tujuan pertama. Kemudian tujuan yang kedua, kalian dapat mengetahui, mengenal bahan, alat, dan teknik dalam membuat kerajinan dari sabun. Kemudian yang ketiga, kalian di sini disuruh untuk menggambar desain yang kalian akan buat. Misalnya desainnya membentuk hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda. Boleh? Yang paham tentang tujuan hari ini? Nah, sebelum saya menjalankan materi tentang sabun, saya ingin mengetahui kegunaan sabun itu untuk apa semua dalam kehidupan sehari-harinya kita. Apa? Mandi. Sabun yang bagaimana yang kita gunakan untuk kita buat dalam membuat kerajinan ini.
Sabun? Sabun makan. Apakah bisa kita buat sabun yang berbentuk cair? Tidak. Bubuk? Tidak. Yang bagusnya kita kerajinan sabun itu terbuat dari sabun bata. Apakah kalian sudah bisa melihat atau menemukan bentuk-bentuk dari sabun itu? Contohnya apa bentuk yang dapat kalian lihat dalam kerajinan sabun? Bentuk apa? Bunga. Itu ya bentuk yang tadi kalian sudah bisa melihat dan menemukan bentuk-bentuk dari kerajinan sabun. Sabun ini ya, bukan kita tidak gunakan bentuknya, tetapi bisa kita gunakan untuk menghasilkan karya kerajinan. Kalau kalian mempunyai bakat, minat, dan mempunyai kreatif yang tinggi dari hasil kerajinannya kalian tadi, kalian tidak besar kemungkinan kalian mendapatkan apa? Bunga, karena kalian mempunyai bakat, minat, dan kreativitas yang tinggi sehingga kalian buat ada yang menilai atau melihat kerajinannya kalian, ada yang tertarik, mereka memesankan kalian sehingga kalian mendapatkan bunga. Kalian sudah paham itu ya? Bahwa sabun itu bukan hanya kita gunakan untuk mandi, mencuci, tetapi bisa kita hasilkan karya kerajinan. Nah, di sini Ibu memperlihatkan desainnya, desainnya dalam dari sabun. Saya minta maaf karena kita tidak menggunakan PowerPoint atau laptop yang fokus. Saya hanya memperlihatkan kepada kalian bentuk-bentuk dari desainnya. Nah, yang pertama ini ya, ini sebelum jadi ini kita harus desain dulu ya. Nah, contohnya ini gambar-gambar desain. Nah, ini ya, ada yang berbentuk apa ini? Kura-kura ini termasuk apa? Hewan. Kalau ini termasuk apakah itu? Yang mana yang kalian bisa desain atau kalian rancang, apalagi kalian mempunyai minat untuk melukis, bisa kalian tuangkan dalam pembuatan hasil karya kerajinan dari ya. Di dalam materi ini saya memberikan tugas untuk kalian. Kemarin kami sudah menjelaskannya bentuk-bentuknya. Saya memberikan tugas kepada kalian apa yang kalian desain pada kerajinan sabun. Bisa? Saya lihat kalian ini kurang semangat. Bagaimana kalau kita menyanyikan lagu apa? Pelajaran Pancasila. Ya, silakan kalian menyanyi dulu. Kreatif dan benar kritis.
Setelah itu, mari kalian presentasikan tentang gambar desain yang kalian gambar. Silakan juga Mbak. Mungkin ada dalam penjelasan kalian kurang dipahami. Ada yang ditanyakan? Ada? Ayo digambar. Gambar desainnya. Oke. Ayo gambar. Ini apa? Bikin apa? Permen. Gambar ya? Ini gambar bunga kuning. Kalian mau gambar apa? Ini bunga. Ayo bikin bunganya. Jangan lama-lama ya, memberikan waktu 5 menit saja. Saya mulai silakan. Gambar apa? Coba 5 menit saja, 5 menit. Ayo, gambar. Kelompok 1 sudah? 5 menit saja ya. Ya, kalian gambar? Kalian gambar desainnya? Ini mana gambar anehnya? Mana pensilnya? Gambar pensilnya. Ini kenapa ini tidak setelah kalian selesai ini, kalian presentasikan gambar hidungnya.
Perhatikan ya. Ayo bawa tangannya. Ayo maju, maju. Maju. Kasih pegang ya. Nggak boleh yang ribut. Kasih pegang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Jagat Rabani mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sabun yang diukir menjadi bentuk sebuah permen. Dan alasan kami membuat bentuk permen adalah karena kami sangat suka rasa yang manis dari permen. Namun kita juga sebenarnya membuat kami rasa dan tidak bermanfaat bagi kesehatan tubuh kami. Dan kami harapkan teman-teman untuk jangan terlalu banyak memakan atau mengonsumsi terlalu banyak permen karena bisa membuat gizi kalian tidak baik. Terima kasih. Demikian itulah hasil presentasi kami dan jika ada kesalahan dari kata yang membuat teman-teman sedikit mengharapkan, kami meminta maaf. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novatia Afinata Putra. Saya dari kelompok 5. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerajinan tentang bahan lunak dari sabun. Reaksi kerajinan bahan lunak yang kami gambar adalah reaksi gambar bunga tulip. Mengapa kami memilih bunga tulip? Karena gambar bunga tulip yang sangat kami sukai sekelompok, dan untuk kami gambar itu cukup. Menurut kami gambar itu cukup gampang untuk digambar. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka menggambar tentang bunga tulip. Bunga tulip itu kalau tidak salah dia hanya 1 tahun sekali untuk mengembangkan bunga. Nah, kemudian yang lainnya lagi. Ayo, bunga, ayo.
Bagaimana ini kelompok ini? Bagaimana dengan kelompok lain? Bagaimana ini? Kenapa kamu tidak mampu dengan teman-teman? Ini saya tidak mampu. Jadi teman yang tadi
kemudian kalian bisa menambah. Ya, kemudian nanti materinya juga ini kita dapat simpulkan bahwa materinya kalian sudah bisa kalian tahu ya tentang penggunaan sabun dan dapat menggambar sabun. Ya, untuk itu materi kita hadiri dulu ya sampai ini. Tapi untuk hadirinnya saya kalian harus menyanyikan lagu lagi ya. Dan kita tetap bersemangat dalam pelajaran yang akan pada pelajaran yang akan. Ya, saya persilakan untuk berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andi Fahrul, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Donggala, bersama Ibu Nurfan, guru yang sudah diobservasi, yaitu guru prakarya SMP Negeri 1 Sidoway, dan Ibu Lisa Ruparna sebagai pengajar praktek saya. Apa kabar Bu Lisa, Bu Nurfan? Kabar baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah saya tadi mengobservasi pembelajaran di kelas IPO. Tujuan percakapan ini itu untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di ilmu. Akan ada beberapa pertanyaan saya ajukan ke Ibu Irfan. Saya awali dengan bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran tadi? Mengenai perasaan saya tadi dalam proses pembelajaran, saya merasa tegang dulu ya, karena barusan itu saya diobservasi dan saya setelah saya jalani biasa-biasa saja, dan saya dalam proses pembelajaran tadi saya masih banyak kekurangan saya dan saya belum merasa puas tentang pembelajaran Baik. Kalau seandainya kita mengingat-ingat ulang pembelajaran yang dilakukan tadi, kira-kira apa Ibu bisa ceritakan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu laksanakan? Iya, langkah-langkah yang saya lakukan tadi, sebelumnya saya memperkenalkan dulu kepada siswa tentang materi atau tujuan pembelajaran saya yang saya ajarkan pada hari ini. Kemudian saya menanyakan apa mereka siap dalam belajar. Kemudian saya memberikan pertanyaan tentang apa itu kegunaan dari sabun. Mereka menganggap bahwa sabun ini hanya digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari, yaitu hanya membersihkan badan, yaitu digunakan sebagai mandi, sabun mandi. Tetapi dari sabun itu bisa kita hasilkan karya-karya yang sangat ekonomis yang dapat menghasilkan pundi-pundi uang. Oh iya, luar biasa. Iya. Kalau Ibu saya minta membayangkan, ini kan sudah langkah-langkahnya ya. Iya. Kira-kira di dalam proses pembelajaran tadi mungkin ada yang masih dirasakan, bisa diulang, saya melakukan ini, ada dong? Ada. Waktu tadi saya melakukan proses pembelajaran, masih banyak kekurangan yang saya lakukan. Tapi kalau memang Bapak bilang tadi harus ada pengulangan, saya usaha. Yang tadi ada kelompok yang saya bagi, di situ ada kelompok yang
siswanya yang kurang aktif. Di situ saya masih merasa bagaimana caranya siswa itu supaya aktif dapat mempresentasikan lagi kerajinan. Mungkin masih ada lagi yang mungkin dilupa, yang dirasa kurang lagi. Oh iya, tadi dan saya belum bisa memberikan asesmen sumatif. Ya, karena ketegangan saya juga ada tadi. Saya Iya. hampir lupa lah Oke. sehingga tidak laksana proses penilaian sumatif. Oke, baik Bu. Berarti ada dua hal ya Iya, yang dirasa masih kurang puas Iya, kayaknya iya. ya. iya, Mulai dari segi ada slot yang tidak aktif, iya, kemudian ibu lupa dengan asesmen Iya. sumatifnya ya. Iya. Oke. Kalau seandainya kan boleh nggak? Silakan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dari masalah tadi. Iya. Ya, mungkin masalah yang kurang aktifnya siswa tadi karena awalnya saya belum menggunakan asesmen diagnostik pada siswa. Sebelumnya harus ada itu, tapi saya belum melaksanakan sehingga mendapatkan siswa yang kurang aktif. Itu kemudian dalam ketegangan juga saya tadi, saya tidak bisa melaksanakan asesmen. Oh, baik. Ya. Ibu sudah tahu bahwa hal yang masih kurang itu ya. Iya. Mungkin rencana ke depan nanti supaya itu lebih baik seperti apa? Alhamdulillah, kalau saya berusaha untuk melakukan perbaikan dari hasil supervisi tadi, saya sudah merasa bahwa saya masih banyak kekurangan dalam proses pembelajaran. Saya berusaha bagaimana caranya saya mendapatkan materi-materi, kemudian bagaimana saya dapat mengetahui gaya belajar siswa itu sehingga tidak ada kelompok-kelompok yang tidak aktif atau siswa-siswa yang tidak aktif. Mungkin ya, Iya. ibu berusaha lebih banyak tahu lagi Iya. ya, untuk bisa mewujudkan rencana ibu itu. Mungkin ada yang bisa membantu ibu. Iya, saya ingin sekali melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan guru mata pelajaran yang lain, guru mata pelajaran lain yang ada di sekolah, misalnya kepala sekolah, guru mata pelajaran yang lain dan guru BK, sehingga membantu saya dapat mendiagnostik anak-anak yang tidak aktif dalam berkelompok itu. Wah, luar biasa. Dari rencana ibu tadi sudah ada, kemudian ada juga orang yang mau dilibatkan. Iya. Kira-kira apa pelaksanaannya, Bu? Pelaksanaannya insya Allah saya laksanakan, masih ada jamnya saya nanti minggu depan bisa saya lakukan perubahan yang saya hasil dari observasi tadi bisa saya rubah, tetapi saya sangat membutuhkan dari guru-guru yang lain supaya saya bisa melakukan asesmen diagnostik. Waduh, luar biasa. Saya jadi semakin penasaran Iya. menunggu Terima kasih. minggu depan. Iya. Dan kita akan mencoba mengobservasi kembali apa perubahan yang dilakukan Iya. setelah percakapan pasca observasi ini. Nah, di akhir percakapan pasca observasi ini, menurut ibu apa hal yang ibu dapatkan dari percakapan ini? Yang saya dapatkan di sini sangat besar sekali, Pak. Sebab saya masih banyak kekurangan tentang cara pembelajaran yang baik, bagaimana cara mendiagnostik siswa supaya siswa itu aktif, dapat mengetahui gaya belajar masing-masing, dan saya berusaha juga mendekati siswa itu agar mereka melakukan penyesuaian terhadap materi-materi yang kami bawakan nanti dalam materi selanjutnya maupun di kelas yang saya observasi tadi maupun di kelas yang lain. Waduh, luar biasa. Terima kasih Bu atas waktunya dalam percakapan pasca observasi ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu pengajar praktek memberikan umpan balik terhadap kegiatan pasca observasi kami. Baik, tadi
hal yang sudah dilakukan oleh Bapak Andi Farum, jadi beliau diundang bersama ibu guru dan sudah berada di sekolah sudah sangat baik, sudah terarah tentang proses belajar selama ini. Andi Farum bukan hanya menerapkan apa yang sudah diperoleh pada pendidikan guru perguruan tinggi dirinya sendiri, tapi beliau juga sudah mendapatkan teman-teman yang terlebih dahulu melakukan praobservasi dari teman bahwa hal ini akan dilakukan. Itu sangat baik dan kami berharap supaya hal ini bisa lagi diterapkan kepada rekan-rekan sejawat dan lebih lagi. Kemudian terkait dengan hasil pengamatan saya terhadap kegiatan pasca ini, di sini tentang perasaan ibu dari yang ibu diobservasi sudah sangat jelas, bisa menyampaikan itu. Kemudian apa yang kurang, apa yang akan dilakukan, ibu juga sudah mengetahuinya, sudah bisa. Jadi Pak Farum mengajukan pertanyaan, tapi jawabannya ibu sendiri juga yang menjawab. Itu pertanyaan itu, tapi ibu juga sendiri yang masalah persoalan yang ada di ibu sendiri yang menemukan solusinya seperti itu. Kemudian hal yang sepertinya kurang greget tadi, yaitu tentang indikator ketercapaian kegiatan pembelajarannya, sepertinya belum nampak. Jadi seandainya itu kan ada terkait dengan kegiatan observasi. Untuk observasi tujuan kegiatan pembelajaran itu apa, kemudian kegiatan seperti apa di pasca, untuk kembali diulas apakah setelah observasi itu tujuan pembelajaran tercapai. Jadi dari hasil pengamatan saya, coaching supervisi akademik ini sudah sangat baik, tinggal mungkin perlu ditambah lagi, perlu dipertajam lagi dalam hal ketercapaian indikator ketercapaian kegiatan yang dilakukan itu. Jalan yang kali dan apa yang diabalkan ini. Untuk overallnya sudah baik, sudah dapat, tinggal itu saja kalau dari saya. Kasih. Oke, terima kasih atas umpan baliknya Ibu Nadia Praktik. Terima kasih pula atas kesediaannya kita melakukan percakapan pasca observasi. Demikian tadi percakapan pasca observasi yang kami lakukan bersama Ibu Mervan dan Ibu Nisarut Farna. Selanjutnya semoga percakapan pasca observasi ini bisa menjadi pelajaran, kemudian bisa dilakukan oleh guru-guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.